Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan fitur terbaru daripada aplikasi e-penahanan terpadu. Nah, dari dulunya kita menggunakan desktop, sekarang kita akan migrasi menggunakan web aplikasi. Nah, Bapak Ibu, untuk operator PN, cara mengakses aplikasinya sekarang cukup di browser saja. Tidak perlu install aplikasi di komputer Bapak Ibu. Cukup buka URL yang akan saya paparkan sekarang. Oke, yang pertama kita akan buka browser, selanjutnya kita buka URL e-penahanan terpadu. E-penahanan pt.medan.go.id. Nah, ini adalah situs domain aplikasi e-penahanan terpadu. Kalau Bapak Ibu pun mau cari dari Google pun silahkan ketik saja dari Google ya. E-penahanan. Nah, mudah-mudahan kita akan muncul di page 1. E-penahanan terpadu pt.medan.go.id. Nah, ini sama halnya seperti tadi. Nih. Nah, yang pertama yang mau saya beritahu adalah email Bapak Ibu tetap sama, cumanya sekarang karena kita sudah migrasi ke aplikasi web, maka harapannya Bapak Ibu harus mengkonfirmasi email agar kita bantu reset passwordnya. Nah, nanti silakan gunakan fitur bantuan ini. Nah, silakan join ke grup support kita. Nanti informasikan email Bapak Ibu, kita akan bantu reset. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gimana sih setelah saya sudah dapat username password, saya ingin mengajukan perpanjangan penahanan pasal 29 maupun pasal 27. Oke. Selanjutnya kita login dulu. Ini saya akan login pakai PN contoh. Nah, oke, selamat datang, artinya saya sudah berhasil login. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard pengguna kita. Di sini kebetulan saya login sebagai operator PN. Dari mana kita tahu kalau kita operator PN? Nah, di sini ada foto profil kita. Nah, kita klik di sini. Nah, ini namanya, ini foto kita dan ini hak akses kita operator PN. Berarti kita hanya bisa mengajukan pasal 29, 27 dan melihat distribusi petikan yang akan didistribusikan oleh PT Medan. Nah, sebelum kita kulik-kulik menu-menu yang lain, ada baiknya kita melengkapi dulu profil diri kita dulu. Nah, di sini bisa klik ubah profil atau di sini pun ada ubah profil. Nah, di sini silahkan isi nama lengkap, jabatan, username, password. Oke, setelah kami membantu riset username password Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu langsung ganti passwordnya. Nah, fotonya juga bisa diisi, dilengkapi. Nah, selanjutnya setelah ubah profil, kita bisa ubah profil pengadilan kita. Nah, di sini klik profil pengadilan, maka kita bisa rubah datanya. Nah, contohnya di sini kita bisa mengganti yang bertugas. Nama penanggung jawab hari itu yang bertugas sebagai apa? Sebagai ketua pengadilan, NIP-nya dan lain-lain. Kode posnya di sini kotanya bisa diganti. Kota contoh Medan saya ganti. Faxnya saya kosongkan. Teleponnya saya kosongkan. Teleponnya coba saya isi. Oke, faxnya juga coba saya isi aja. Selanjutnya silakan klik ubah. Nah, berhasil. Oke, setelah data profil
pribadi kita dan data profil pengadilan kita sudah lengkapi, maka kita sudah siap membuat pengajuan permohonan pasal 29 maupun pasal 27. Oke, kita akan masuk ke submenu pasal 29. Saya akan contohkan cara membuat pengajuan pasal 29 terlebih dahulu. Selanjutnya silahkan klik pasal 29. Nah, di sini akan diinformasikan semua data yang kita ajukan dari pasal 29. Baik itu nanti ayat 1-nya, ayat 2-nya akan ada muncul di sini semua. Nah, untuk ayat 1 kita bisa klik langsung tombol buat permohonan ayat 1. Oke, nah pertanyaannya kalau ayat 2 bagaimana? Ayat 2 itu syaratnya harus sudah terbit dulu. Statusnya terbit. Nah, diterbitkan seperti ini, maka kita bisa mengajukan ayat 2. Kalau mengajukan ayat 2-nya adalah kita tinggal klik di sini tombol yang detail permohonan ini, klik. Nah, di sini akan ada buat permohonan pasal 29 ayat 2, tinggal klik saja. Oke, sekarang saya akan ajukan dulu buat permohonan pasal 29 ayat 1. Nah, kita klik buat permohonan. Yakin Anda ingin melanjutkan proses ini? Nah, dia akan konfirmasi. Artinya setiap nomor yang Bapak Ibu buat itu akan langsung dapat diakses oleh PT Medan, tapi hanya melihat saja. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu jangan request nomor kalau memang tidak perlu. Kalau memang perlu silahkan buat permohonan. Yakin? Oke, formulir pasal 29 ayat 1 berhasil dibuat. Oke, maka sistem akan langsung mengarahkan Bapak itu ke kelengkapan formulir. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tentukan tipe perkaranya apa, pidana atau tipikor. Oke. Nah, kalau soal jenis permohonan ini tidak bisa diganti-ganti, terus nomor permohonan juga tidak bisa terganti-ganti. Ini adalah nomor urut yang Ibu Bapak minta dari pengadilan tinggi. Oke, selanjutnya kita mengisi di sini tanggal surat. Tanggal surat misal tanggal 20, di sini saya buat nomor suratnya adalah contoh ya, CTH 1222 oke, MDN. Ini saya contohkan saja. Di sini saya tentukan tanggal akhir penahanannya adalah tanggal 15, contohnya isian nomor perkara PRK. Ini contoh saja ya. Saya tidak mengerti pula formatnya. Nah, di sini nama terdakwanya silahkan dilengkapi. Contohnya saya isi Isnaini Mesir, lahir Mesir, tanggal lahirnya 08 12 19 97, alamatnya Jalan Seksama nomor 30 Mesir. Oke, jenis kelaminnya laki, agamanya Hindu. Oke, kebangsaannya Mesir, pekerjaannya broker forex. Oke. Emailnya boleh diisi email terdakwa kalau ada, jika tidak kosongkan. Nah, di sini kita pilih tembusannya kemana, kejaksaan negerinya mana. Ini saya akan contohkan kejaksaan negerinya, Kejaksaan Negeri Percontohan. Nah, jadi nanti kalau pilih kejaksaan lain silahkan cari di sini ya. Ini saya akan contohkan Kejaksaan Negeri Percontohan, klik. Nah, di sini lapasnya mana? Lapas rumah tahanan negara, tahanan kota atau tahanan rumah. Kalau tahanan rumah dia akan nantinya membaca alamat rumahnya. Kalau tahanan kotanya dia akan harus isi nama kotanya. Selanjutnya kalau tahanan rumah negara silahkan dipilih. Oke, Bapak Ibu, di sini saya pilih rutan percontohan dulu. Nah, setelah ini sudah diisi,
Nah, data utama sudah kita isi, kita pencet ubah data utama. Oke. Data utama berhasil diubah. Oke. Selanjutnya, setelah data utama kita lengkapi pula jenis dakwaannya. Contohnya, di sini jenis dakwaannya ada subsidiar, primer. Oke. Di sini pasal 20 ayat 10 tentang judi online. Oke, selanjutnya saya tambahkan subsidiaritasnya pasal 105 nomor 40 tentang binomo. Oke. Nah, Bapak Ibu yang harus perlu diperhatikan di sini adalah pengurutan. Pengurutan itu akan dimunculkan berdasarkan yang pertama kali input. Jadi yang pertama kali input dia akan nomor 1. Selanjutnya begitu ke bawah. Oke, ketika ada kesalahan atau ingin dihapus, silakan hapus. Kalau mau ubah, silakan ubah. Oke, selanjutnya jenis dakwaannya sudah diisi, berkas permohonannya apa saja yang harus dilengkapi. Nah, di sini ada surat permintaan perpanjangan penahanan sama penetapan dari KPN 60 hari. Ini harus kita lengkapi. Oke. Nah, selanjutnya sistem itu akan memberikan surat ya. Jadi surat permohonan ini akan otomatis sistem buat ya. Jadi kalau kita pengen cetak, klik cetak di sini. Nah, inilah contohnya. Nah, untuk pengisiannya harapannya disesuaikan ya Bapak Ibu, mau huruf besar, huruf kecilnya disesuaikan dengan isian. Nah, di sini langsung terisi ya, nama lengkap, jadi formulirnya lengkap. Terus selanjutnya ini Pak Hamdan, kenapa ya ketua pengadilan? Saya mau ganti bagaimana ya? Oke, cara gantinya tadi di profil pengadilan ya Bapak Ibu. Contohnya di sini saya gantikan di profil pengadilan, klik profil pengadilan, masuk di sini, saya gantikan di sini Hamdani Piliang SH. Oke, NIP-nya ini ketua IT support. Oke. Setelah diubah, nah semua yang ada kita draftkan tadi akan ada di beranda ya. Nah, kalau mau lihat, artinya di beranda ini adalah pekerjaan yang belum diselesaikan. Kalau Bapak Ibu sebagai operator PN, maka di sini yang muncul di beranda hanya status data PN saja. Tapi kalau pengen lihat status data yang lain ada di pasal 29-nya. Di sini ada pembuatan penetapan. Jadi kita secara historikal bisa lihat di sini riwayatnya bagaimana dan bagaimana. Oke. Nah, tadi kita namanya Ismaini ya. Nah, di sini coba kita cetak suratnya tadi, maka sudah otomatis menjadi Hamdan IT Support Pengadilan Tinggi. Oke, Pengadilan Negeri. Pertanyaannya, setelah ini terbuat oleh sistem, ini harus di print. Ini harus di print. Anggap saja ini sudah kita print ya. Anggap saja sudah di print dan sudah ditandatangani. Setelah ditandatangani dan di print, maka selanjutnya klik berkas permohonan, silahkan upload berkas tersebut. Anggap saja di sini surat yang tadi sudah ditandatangani, maka saya klik di sini, simpan. Oke, nah ini saya mau lihat berkasnya ini ya. Anggap saja tadi sudah ditandatangani, saya tanda tangani dan sudah stempel, langsung scan, langsung upload. Oke, file yang bisa diupload itu adalah PDF saja. Harapannya sudah jadi PDF ya. Oke, selanjutnya setelah ini lengkap semua, maka kita lanjut ajukan. Ajukan permohonan, maka tugas kita kelar. Sampai di sini statusnya sudah diajukan, maka nanti kita tinggal menunggu status-status yang lain sampai dia diterbitkan. Kalau sudah diterbitkan,
maka kita bisa mencetak salinan. Ingat, yang asli hanya dapat dilihat oleh internal pengadilan tinggi, yang Bapak Ibu lihat itu hanya yang salinan saja. Nanti akan muncul salinan penetapan seperti ini. Oke. Nah, untuk proses pasal 29 ayat 1 selesai. Jika ada pertanyaan, nanti boleh tanya di grup support. Selanjutnya, saya akan tunjukkan gimana sih cara buatnya ayat 2. Ayat 2 dari pasal 29 itu caranya gampang sekali. Syarat yang pertama ketika kita membuat ayat 2 adalah harus status data diterbitkan. Harus status data diterbitkan. Oke, ini saya contohkan, kebetulan ada yang sudah diterbitkan ya. Pidana Binto alias botak. Oke, saya klik di sini, maka saya mau buat ayat 2-nya. Nah, ketika saya buat ayat 2-nya, klik. Oke, 29 ayat 2 berhasil dibuat. Maka semua data yang ada di ayat 1 tadi akan terkait. Ini contohnya, jenis dakwaannya ada 2 di sini kan, terhubung, langsung terkait di sini. Berkas permohonannya pun langsung terkait di sini. Jadi, kalau kita sudah buat ayat 2, langsung otomatis di sini ayat 2. Oke. Dan di data utama di sini ayat 2. Jadi kita bisa lihat di sini statusnya masih data PN, berarti kita harus lengkapi dong. Nah, di sini harus kita buat suratnya lagi. Isi nomor suratnya. Contohnya nomor suratnya www.medan.com. Saya anggap begitu. Saya ubah. Nah, jenis dakwahnya kita tidak bisa perbaiki ya, karena dia keterkaitan dengan ayat 1. Nah, di sini kita bisa cetak surat permohonannya, ini dia. Nomornya ini berarti menyatakan ayat 2. Nah, ini suratnya kita cetak, selanjutnya kita cetak, kita upload kembali di sini. Setelah kita upload, klik ajukan. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk ayat 2 pasal 29 sudah clear. Hanya itu saja. Jadi bedanya kalau ayat 1 itu kita ngisi lagi, yang lain-lain kalau ayat 2 itu dia sudah sinkron dari ayat 1. Nah, untuk pengajuan permohonan pasal 27 ayat 1 itu sama seperti 29. Cumanya bedanya kalau ayat 2-nya itu tidak Bapak Ibu buat. Nanti orang pengadilan yang otomatis pengadilan tinggi yang buat. Nah, jadi tetap saja nanti kalau ayat 2 tetap ada keterkaitannya juga. Oke, mungkin itu saja dulu. Jika ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan ke grup support. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.